Perkenalkan, nama saya Riantika Diayu. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang desain karakter. Yang pertama, apa sih desain karakter itu? Yang pertama, apa itu desain karakter? Desain karakter adalah proses visualisasi karakter yang disesuaikan dengan tema cerita, mulai dari nama, bentuk tubuh, gaya gambar, pose, ekspresi, dan gaya busana tokoh ditentukan di sini. Gunanya supaya ada korelasi antara cerita dan gambar. Selain itu, desain karakter berguna untuk menciptakan konsep penonton yang matang. Lalu, kalian pasti pernah dengar game programmer dan game designer. Mereka itu apa bedanya sih? Kalau seorang game programmer ikut terlibat dalam mengambil spesifikasi desain yang sudah dibuat oleh desainer, memasukkan art dan desain. Untuk menjadi seorang game programmer, dibutuhkan skill matematika, logika, coding, skill komputer, dan aplikasi. Ada beberapa hal yang harus diprogram dalam video game, seperti memetakan lapisan-lapisan dalam lingkungan video game, mengimplementasikan artificial intelligence AI untuk karakter non-player, hubungan sama pemain agar bisa bermain bersama dalam layar. Lalu, untuk seorang desainer lebih fokus dan mengutamakan segi kreativitas dalam sebuah video game. Desainer sudah bisa memperkirakan ekspektasi yang diharapkan oleh user dalam sebuah video game. Yang dilakukan oleh desainer yaitu menciptakan struktur video game, bagaimana cara mainnya, dan peraturannya. Berkolaborasi dengan tim lain untuk membawa game berhasil ke pasaran, menciptakan layout, konsep, dan gameplay. Selalu menciptakan dan mengolah dokumentasi produk. Desainer yang masih berada di entire level fokus ke hal-hal yang lebih sederhana, seperti level design atau penempatan objek dalam game. Lalu ada skill dan kualifikasi game designer. Yang pertama, kreativitas. Kreativitas itu sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang desainer. Mereka harus memiliki banyak ide untuk mengonsepsikan game yang akan dibuat. Tak hanya itu, desainer juga harus mengetahui nilai-nilai estetika yang menarik dan juga fungsional. Lalu ada skill teknologi. Berurusan dengan game tentunya berurusan juga dengan teknologi. Desainer akan menggunakan software editing dan juga software desain untuk membuat konsep dari ide-ide cemerlang. Juga harus membuat prototipe yang diharuskan dengan segala jenis software agar dapat dilakukan percobaan di pasar. Lalu ada problem solving. Proses demi proses akan dilakukan dalam pembuatan sebuah video game. Selain itu, banyak juga hal-hal yang tak terduga terjadi saat proses pembuatan, bahkan saat proses pengujian ke publik. Maka dari itu, kamu harus memiliki skill problem solving yang baik agar kamu memiliki banyak rencana untuk mengatasi hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Lalu ada manajemen waktu. Manajemen waktu itu membuat sebuah game biasanya akan diberikan deadline untuk tahap percobaan sampai peluncuran. Proses desain dalam video game pun sangat terbatas, sehingga seorang desainer harus pandai dalam mengatur waktu. Kemudian teliti. Seorang desainer dituntut untuk teliti dan memperhatikan detail dalam setiap desainnya. Dalam proses merancang sebuah game, desainer tak hanya merancang lapisan luarnya saja. Apalagi untuk zaman sekarang, animasi dituntut untuk terlihat hidup dan demi menambah pengalaman dalam bermain video game. Lalu ada tugas dan tanggung jawab game designer. Bagian dari konsep yang dapat menjadi tanggung jawab game designer diantaranya plot dan storyline, karakter, peta, skenario, dan tingkat kesulitan. Lalu cara untuk memenangkan atau kalah dalam permainan. Lalu penciptaan user interface. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar karakter. Dari segi fisik, kita harus pilih jenis karakternya, mau dia antagonis, protagonis, atau antihero. Lalu tentukan jenis kelamin karakter, mau dia perempuan atau laki-laki. Lalu beri nama karaktermu agar mudah diingat oleh setiap pemain. Tentukan usia, pasti ada yang setiap video game pasti ada yang muda, ada yang tua, dan ada yang. Lalu tentukan tinggi dan berat badan. Lalu warna kulit disesuaikan dengan asal karakter. Misalnya dia dari padang pasir, kulitnya harus terlihat coklat. Kemudian ada konsep karakter dari segi psikologis. Umumnya ada 3 jenis penokohan, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kita ambil contohnya. Misalnya karakter buatanmu masuk ke dalam golongan tokoh protagonis. Ia pasti memiliki sifat yang ceria, tidak mudah menyerah, dan selalu menyemangati teman-temannya. Ini akan berkaitan dengan ekspresi, pose, gaya busana, dan aksesoris yang akan dikenakan tokoh. Misalnya, kamu memberinya busana-busana cerah, milik wajah tersenyum, dan aksesoris-aksesoris pada gayanya.
Itulah kenapa kamu perlu tahu bagaimana watak dan kepribadian tokoh. Sebenarnya ada juga kreator yang memasukkan identitas lain, karakter seperti zodiak, shio, dan golongan darah. Semakin detail informasi, maka semakin bagus pula untuk mengembangkan desain karakter. Lalu ada sketsa dasar karakter dari bentuk geometris. Cara membuat desain karakter yang selanjutnya adalah dengan membuat sketsa dasar karakter. Sketsa ini berpatokan dari konsep karakter yang sudah kamu buat sebelumnya. Sketsa dasar dibuat dari bentuk-bentuk geometris seperti persegi, segitiga, dan bulat. Dari bentuk geometris itu akan menciptakan visual yang disesuaikan dengan konsep fisik dan psikologis karakter. Kita buat contoh sederhananya. Karakter buatanmu adalah orang yang periang dan gemar makan. Bulat adalah bentuk geometris yang cocok sebagai desain karakter tersebut. Lalu ada desain bentuk tubuh karakter. Saatnya membuat bentuk tubuh karakter. Karena kamu sudah tahu tinggi dan berat badan karaktermu, maka proses kreatif ini akan lebih mudah. Buat tubuh karakter dari sisi depan, belakang, dan samping. Gunakan garis bantu agar gambar jadi seimbang dan ukurannya pas satu sama lain. Tahap ini tentu tidak bisa dilakukan dengan sistem SKS alias sistem kebus malam. Akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membuat gambar yang pas. Tidak perlu buru-buru. Siapa tahu di suatu waktu kamu menemukan ide baru yang dari referensi yang kamu lihat. Revisi adalah hal yang wajar kok. Lalu membuat ekspresi wajah karakter. Ekspresi merupakan alat komunikasi utama di dalam desain karakter. Dari ekspresi, audiens akan tahu apa yang sedang dirasakan si karakter, sehingga ada ikatan emosi yang terjalin untuk menghayati cerita. Sekarang, berdirilah di depan cermin, buat ekspresi marah, senang, sedih, dan marah. Kemudian, perhatikan setiap ekspresi yang sudah kamu buat. Bagaimana bentuk wajah kamu saat sedang senang, marah, tentu berbeda. Raut wajah juga dipengaruhi bentuk mata, alis, hidung, dan mulut. Saat berekspresi, dengan mempraktikannya sendiri, kamu jadi lebih mudah untuk mendesain karakternya. Lalu kita masuk ke buat pose yang beragam. Pose akan berhubungan dengan aktivitas karakter di setiap adegan cerita. Contoh pose yang bisa kamu buat adalah saat adegan menari, makan, melompat, dan lain-lain. Buatlah pose yang dinamis supaya karaktermu jadi lebih hidup. Kerahkan semua imajinasi dan kreativitasmu. Selain pose depan belakang, jangan takut untuk membuat pose yang unik. Kemudian, pilih gaya busana dan aksesoris karakter. Setiap karakter memiliki gaya busana dan aksesoris yang menjadi ciri khas yang diambil dari konsep psikologisnya. Perhatikan detailnya, seperti jahitan baju dan panjang pendeknya busana. Warna yang mendominasi bisa mencerminkan sifat karakter. Ini berhubungan dengan psikologis warna. Sekian, terima kasih.